Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda saat ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan berlimpah sukacita dari Tuhan. Pertanyaan kali ini adalah, di manakah Yesus dalam 3 hari antara kematian dan kebangkitannya? Dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Melalui 1 Petrus 3 ayat 18-19, Petrus memaparkan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Frase menurut roh dalam ayat 18 memiliki konstruksi yang persis sama dengan frase dalam keadaannya sebagai manusia. Karena itu, nampaknya paling tepat kalau menempatkan kata roh dalam lingkup yang sama dengan kata manusia atau daging. Roh dan daging berbicara mengenai tubuh dan roh Kristus. Kata dibangkitkan menurut roh merujuk pada fakta bahwa karena Dia menanggung dosa kita dan mati, maka rohnya sebagai manusia terpisah dari Bapa. Dalam Matius 27 ayat 46. Kontrasnya adalah antara daging dan roh, sebagaimana dalam Matius 27 ayat 41 dan dalam Roma 1 ayat 3-4, bukan antara tubuh Kristus dan Roh Kudus. Ketika Kristus telah selesai menebus dosa, rohnya kembali kepada persekutuan yang tadinya terputus itu. 1 Petrus 3 ayat 18-22 lebih jauh menggambarkan pentingnya kaitan antara penderitaan Kristus dalam ayat 18 dan kemuliaannya dalam ayat 22. Hanya Petrus yang memberi informasi yang spesifik mengenai apa yang terjadi di antara kedua peristiwa itu. Kata memberitakan dalam ayat 19 bukan kata yang biasa dipakai dalam Perjanjian Baru untuk menjelaskan pemberitaan Injil. Secara harafiah, kata itu berarti membawa berita. Yesus menderita dan mati di salib. Tubuhnya menderita kematian dan rohnya mati ketika Dia dibuat menjadi dosa. Namun rohnya kemudian dihidupkan kembali dan Dia serahkan itu kepada Sang Bapa. Menurut Petrus, dalam saat-saat antara kematian dan kebangkitannya, Yesus melakukan pemberitaan khusus kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ketika merujuk orang, Petrus menggunakan istilah jiwa dan bukannya roh. Dalam Perjanjian Baru, kata roh-roh digunakan untuk menggambarkan para malaikat atau roh-roh jahat, bukan manusia. Dan ayat 22 kelihatannya memiliki makna ini. Dalam Alkitab, Yesus tidak pernah dikatakan berkunjung ke neraka. Kata Hades menunjuk kepada alam maut, sebuah tempat sementara untuk menantikan kebangkitan. Wahyu 20 ayat 11-13 dalam versi Alkitab New American Standard Bible dan New International Version membedakan keduanya dengan jelas. Neraka adalah tempat yang permanen dan merupakan tempat di mana orang-orang yang tidak percaya dihakimi. Hades adalah tempat yang sementara. Allah Putra menyerahkan nyawanya kepada Bapa, mati, dan suatu ketika di antara kematian dan kebangkitannya, mengunjungi dunia orang mati di mana Dia membawa berita kepada roh-roh, kemungkinan para malaikat yang jatuh. Lihat dalam Yudas ayat 6. Yang entah bagaimana ada hubungannya dengan zaman sebelum banjir di zaman Nuh. Ayat 20 menyatakan hal ini dengan jelas.
Petrus tidak mengatakan apa yang Yesus beritakan kepada roh-roh yang dipenjarakan ini, tapi jelas bukan berita penebusan karena malaikat tidak diselamatkan. Dalam Ibrani 2 ayat 16. Kemungkinan ini adalah pernyataan kemenangan atas iblis dan pengikut-pengikutnya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 22 dan dalam Kolose 2 ayat 15. Di Efesus 4 ayat 8-10 juga diindikasikan bahwa Yesus pergi ke Firdaus. Dalam Lukas 16 ayat 20 dan dalam Lukas 23 ayat 43. Dan membawa ke surga mereka yang percaya kepadanya sebelum dia mati. Bagian Alkitab ini tidak memberi banyak detail mengenai apa yang terjadi. Namun kebanyakan para sarjana Alkitab sepakat bahwa inilah yang dimaksud. Ia membawa tawanan-tawanan. Alkitab tidak memberitahukan dengan jelas apa yang Yesus lakukan selama 3 hari antara kematian dan kebangkitannya. Tafsiran yang paling memungkinkan adalah dia memberitakan berita kemenangan kepada para malaikat yang jatuh dan mereka yang tidak percaya. Apa yang kita tahu dengan pasti adalah bahwa Yesus tidak memberi kesempatan kedua bagi seseorang untuk diselamatkan. Alkitab memberitahukan kita bahwa setelah mati, kita dihakimi. Dalam Ibrani 9 ayat 27, dan bukannya mendapat kesempatan kedua. Tidak ada jawaban yang jelas mengenai apa yang Yesus lakukan di antara saat kematian dan kebangkitannya. Barangkali ini adalah salah satu misteri yang baru kita dapat mengerti saat kita masuk ke dalam kemuliaan. Demikian jawaban dari firman Tuhan. Semoga Anda diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Jika demikian, silakan kunjungi website di www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat dan hikmat Tuhan serta pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar lebih banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.